Selamat siang. Di sini kami akan menyampaikan contoh dari rapat bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutu Kusmawidana Putri atau bisa dipanggil Tutu sebagai moderator. Saya bertugas untuk mengatur jalannya rapat ini. Perkenalkan, saya Intan Permatasari. Saya sebagai pembicara utama. Di sini saya memerankan peran menjadi pembicara utama atau pemimpin rapat yang bersifat atau dengan tipe demokratis. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tara. Saya di sini sebagai anggota rapat yang bernama Ira, tipe peserta yang suka tahu. Yang kedua, Elin, tipe peserta yang emosional. Yang ketiga, Kirana, tipe peserta yang pemalu. Yang keempat, Kara, tipe peserta yang positif. Dan yang terakhir, Tiara, tipe peserta yang suka. Baiklah, berikut contoh rapat bisnis dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai rapatnya. Selamat siang hadirin peserta rapat semuanya. Karena seluruh peserta rapat telah hadir, izinkan saya, Lutu Kusmawidana Putri, memandu jalannya rapat pada siang hari ini, yaitu tepatnya pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Namun, sebelum rapat dimulai, sebaiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dalam melaksanakan rapat ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai? Baiklah, terima kasih. Semoga rapat dapat berjalan dengan lancar. Baiklah semuanya, mari kita mulai rapat siang hari ini. Sebelumnya, agenda rapat dapat dilihat pada buku agenda yang telah saya bagikan sebelumnya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Intan sebagai pembicara utama pada rapat kita hari ini. Baiklah, selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Lutu Kusuma atas kesempatannya, dan terima kasih pula karena telah menjadi pemandu rapat kita pada siang hari ini. Terima kasih pula kepada kalian seluruh peserta rapat karena telah hadir tepat waktu. Baiklah, rapat kita kali ini akan membahas mengenai strategi marketing guna meningkatkan penjualan produk susu formula yang hasil produksi dari perusahaan kita. Kepada peserta rapat, saya persilakan jika ada yang ingin berpendapat. Perkenalkan, nama saya Mira. Maaf Bu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, sebaiknya penjualan produk susu formula untuk balita ini kita lakukan dengan cara promosi langsung di lapangan atau di tempat yang ramai, Bu. Jadi, kita dapat menjajakan produk kita. Dan kita pun dapat melakukan pemberian sampel gratis bagi masyarakat yang membawa anak kecil, khususnya balita. Perkenalkan, nama saya Elin. Saya ingin menyanggah pendapat dari Mbak Mira. Menurut data keuangan yang saya terima dari Joko kemarin, perusahaan kita ini pada akhir-akhir ini mengalami penurunan pendapatan. Jadi, bagaimana bisa kita melakukan promosi langsung di lapangan dengan membagikan sampel gratis? Sedangkan keuangan perusahaan kita ini sedikit menurun. Pastinya hal tersebut akan menambah pengeluaran perusahaan. Bisa-bisa kita nanti malah mengalami kerugian lagi. Maaf Mbak Elin, tapi menurut saya dengan mempromosikan produk kita secara langsung ke lapangan itu adalah hal yang paling efektif yang dapat kita lakukan demi meningkatkan penjualan produk perusahaan kita. Belum tentu kalau mempromosikan produk dengan turun secara langsung ke lapangan dapat meningkatkan penjualan produk kita, Mbak. Ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil solusi tersebut.
Seperti yang saya katakan tadi, keuangan perusahaan kita sedang tidak stabil, Mbak. Jika memang kita menjalankan promosi produk seperti yang Mbak katakan, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana Anda tahu strategi tersebut dapat lebih efektif? Kepada Mbak Mira dan Mbak Elin harap sedikit tenang. Bagaimana Bu Intan, selaku pembicara utama pada rapat kali ini? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mira dan Mbak Elin atas pendapatnya. Menurut Mbak Mira, sebaiknya strategi marketing yang kita lakukan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Betul Mbak Mira? Iya, betul Bu. Baiklah, mari kita kupas bersama satu persatu dengan melakukan strategi marketing seperti yang Mbak Mira katakan. Betul seperti yang Mbak Elin katakan sebelumnya, hal tersebut akan sedikit menghabiskan biaya. Tapi saya rasa tidak apa-apa. Walaupun biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, tapi jika dapat meningkatkan penjualan produk kita, kenapa tidak? Tapi yang saya ingin pertanyakan, apakah dengan terjun langsung ke lapangan, apakah pasti dapat meningkatkan penjualan produk kita? Logikanya, jika melakukan suatu promosi di suatu tempat, maka hanya tempat itu sajalah produk kita dapat dikenal. Sedangkan wilayah yang kita ingin jangkau sangatlah luas. Bagaimana pendapat lain? Baiklah, dipersilahkan jika ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Apakah tidak ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin Mbak Mira Kirana ingin berpendapat? Maaf, Bu. Untuk saat ini, saya tidak ada pendapat, Bu. Baiklah, ada yang ingin berpendapat lagi? Maaf, Mbak. Saya ingin menyampaikan pendapat. Baiklah, kepada Mbak Hara, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kara. Menurut saya, pendapat yang disampaikan oleh Mbak Mira dan Mbak Elin tidaklah sepenuhnya salah. Namun, seperti yang dikatakan oleh Ibu Intan, dengan mempromosikan produk kita dengan terjun langsung ke lapangan itu kurang efektif untuk dilakukan. Seperti yang Mbak Elin katakan, bahwa keuangan perusahaan kita belum stabil. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, bagaimana kalau jika kita melakukan strategi marketing dengan menggunakan media iklan? Kita dapat mempromosikan produk menggunakan iklan media visual, contohnya seperti iklan di televisi. Kita pun juga dapat menggunakan iklan tertulis untuk mempromosikan perusahaan kita. Contohnya seperti di koran, majalah, atau lainnya. Maaf Bu, itu tidak bisa. Jika kita promosi menggunakan iklan televisi dan iklan media cetak, akan banyak sekali pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, Bu. Betul itu. Biaya yang akan dikeluarkan akan sangat banyak. Ditambah lagi, data keuangan perusahaan yang semakin menurun. Begini saja. Bagaimana jika kita dapat memilih salah satu dari iklan yang disebutkan oleh Mbak Kara tadi? Jika perusahaan kita menggunakan salah satu iklan tersebut, maka selain bisa efektif, bisa juga sedikit lebih menghemat budget perusahaan kita. Baiklah, terima kasih. Saya terima pendapatnya. Pendapat yang bagus. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator jika ada yang ingin menambahkannya lagi.
Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapat lagi? Maaf, saya ingin menambahkan pendapat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana. Menurut saya, sebaiknya kita menggunakan iklan melalui media televisi. Karena semua orang pasti menonton TV setiap harinya. Ya, karena selain lebih menarik, televisi juga dapat menjangkau banyak daerah. Ya, mungkin segitu saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kalian atas pendapatnya. Bagaimana dengan Ibu Intan? Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas pendapat kalian semuanya. Saya setuju dengan pendapat Mbak Kirana. Jika kita akan menggunakan strategi marketing dengan cara promosi melalui iklan menggunakan televisi. Apakah semuanya setuju? Setuju, Bu. Maaf, Bu. Saya ingin menambahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara. Menurut riset yang saya baca, strategi promosi menggunakan media visual merupakan metode promosi yang sangat efektif. Selain menarik, dengan menggunakan media visual ini akan lebih akurat dalam mempengaruhi atau mengajak orang-orang yang menyaksikan iklan untuk membeli produk. Sehingga pasti penjualan produk kita akan meningkat. Namun, maaf Bu, saya ingin bertanya, bagaimana konsep iklan yang akan kita gunakan? Baiklah, kepada Ibu Intan, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi, menurut pendapat saya, sebaiknya konsep iklan yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan animasi kartun. Selain dapat menarik orang tua untuk membelikan produk susu bagi anaknya, dengan iklan menggunakan animasi kartun, kita juga akan dapat menarik simpati atau minat dari anak-anak balita itu sendiri. Jadi, ada kemungkinan akan banyak-banyak anak yang akan meminta dibelikan susu oleh ibunya. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Saya setuju, Bu. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa strategi marketing yang kita lakukan yaitu dengan melakukan promosi menggunakan iklan melalui media televisi agar dapat menjangkau banyak daerah. Dan konsep yang akan kita gunakan yaitu menggunakan animasi kartun agar dapat menarik baik orang tua maupun anaknya. Betul itu, Bu? Berdasarkan hasil musyawarah kita, strategi marketing yang akan kita gunakan yaitu yang seperti Mbak Putu katakan. Oke, kepada seluruh peserta rapat, saya ucapkan banyak terima kasih atas antusias dan partisipasinya dalam rapat perusahaan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih pula kepada kalian seluruh peserta rapat. Saya Putu Kusuma selaku moderator. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam memandu rapat ini. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Sekian contoh rapat bisnis dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat